Perebakan COVID ini menaikkan angka penetrasi internet, penggunaan internet. Oh iya, itu udah keniscayaan. Nah, inilah yang kombinasi yang canggih banget itu. Betul. Untuk menentukan mereka ya. Yang membuat cara orang berbelanja berubah. Otomatis nggak segampang itu juga dia langsung belok pasarnya ke online kan. Pasti ada transisi juga. Lagi-lagi akan ada masa lag untuk goncang sedikit lah mereka. Kalau mereka bisa bertahan, kalau enggak, gulung tikar juga ujung-ujungnya gitu kan. Kemarin itu ada catatan tuh beredar di medsos, di Facebook dan beberapa lanjut ke Instagram gitu tentang semakin banyak ibu-ibu, ya kan, Berdaster yang pakai rolan gitu. yang jualan baju live di Instagram, live di Facebook. Dia as a reseller atau produsen? Reseller biasanya. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Dan ya seperti kelaziman orang menawarkan. Dia ngoceh tuh di depan sambil live tuh. Ini baju ini kayak gini, tas dan sebagainya. Nah, itu bukannya influencer ya? bukan. Ibu biasa ya? Bukan lah, pedagang. Pedagang ya? Iya, pedagang. Pedagang. Gue kayak nganggep kayak itu pedagang di pasar malam gitu kan. Iya. Kayak di pasar malam. Kayak di ITC lah. ITC. Boleh kakak gitu. Boleh kakak. Nah, si catatan ini bilang bahwa kemarakan semakin banyak ibu-ibu yang menjual produk dengan cara seperti ini adalah salah satu faktor kehancuran retail besar. Membuat matahari goncang gitu ya. Nah, bayangin kekuatannya kan. Kalau kemudian ini dihitung sebagai faktor yang turut membuat retail besar ini gulung tikar, artinya populasinya kan gede yang jualan macam ini gitu. Iya. Mereka dikeributi itu menurut gue ya. Kayak Matahari, Ramayana. Itu sepi banget sekarang ya. Gue kalau ngeliat secara fisiknya di toko, di store-nya, store fisik ya. Udah gimana ya? Orang sekarang tujuannya ketika dia mau beli baju apa, dia kan tinggal klik aja di marketplace, misalkan baju bayi gitu misalkan. Kan nongol semua tuh kan penawaran kan. Dengan gampang dia tanpa harus susah payah keliling-keliling toko, dia bisa ini dan membandingkan. Plus di online kita bisa mendapatkan testimoni kualitas produk. Event itu juga bisa jadi nggak jujur gitu ya. Iya, tetapi itu lebih bisa dijangkau kan daripada kita ke toko. Terus kita tanya ini bagus nggak? Iya, pasti bagus. Iya. Dari 100% komentar misalnya. Ada yang beneran lah ya gitu. Beneran. Iya. Apalagi ibu-ibu itu yang live itu. Oh iya. Iya kan? Banting ditekan diulur-ulur, baju bagus banget. Kayak tukang ember dong gitu. Ente masih zaman ente muda, zaman ente belum lahir. Yang pedagang obat. Nah persis, ada demonya. Gitu. Itu komentarnya jalan terus tuh ya. Ini kan boleh disebut sebagai cara berdagang baru. Ya. Dengan media baru gitu kan. Artinya pengalaman dari pembeli itu pun berbeda dibanding ketika dia datang ke toko. Ada pengalaman. Jadi mungkin pengalaman baru ini, experience baru ini yang membuat itu ya. Itu. Iya. Kalau harga, ya segitulah harga. Tetapi kalau harga ini dihadapkan dengan ibu-ibu kan jadi masalah. Ya beda, kopi aja kan ditawar ya. Nah, dia menyebutkan kalau ibu-ibu berdaster yang san kiri belok kanan. Inilah yang menjadi kekuatan baru yang masif yang bisa menyepikan si supermarket itu. Iya, kalau kita lihat dari datanya Aprindo sendiri ya, indeks penjualan real aja berarti kan mereka ini anggota Aprindo ini kan retail itu ya. Kayak Matahari, Ramayana segala macam itu.
Itu di Maret minus 17,1%, belasan lah minusnya. Artinya pasar inilah yang diambil sama mereka sebenarnya, sama penjual-penjual online itu. Orang tetap belanja, beda cara. Orang sih gini ya, ketika menyikap, ada juga beberapa pihak yang menyikapi, ya udah sih, lo kan punya apa namanya sumber daya besar ya, punya karyawan banyak segala macam. Kenapa lo nggak main ke online juga kalau kalah sama yang kecil? Kalau gua ngelihat secara real ya, even gua baru dagang 2 bulan 3 bulan belakangan ini gitu ya di real, nggak segampang itu. Iya. Nggak segampang itu lo terjun ke apa namanya online dengan lo punya store dan lo itu butuh effort juga. Gini deh, gue dagang susu dan peralatan bayi atau pampers dan kawan-kawannya itu aja ada ratusan item ya. Ada satu item nih, satu item brand, nih, satu brand Satu gitu ya. brand. Misalkan pampers susu A gitu ya, susu A untuk anak 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, ya kan? 1 plus, 3 plus, 5 plus, 1 06 aja ada yang 200 gram, 400 gram, 800 gram, 1000 gram. Di online tuh lu harus motoin itu semua, ya, yang alasan itu. Dan ketika ada yang beli, nanya, lu harus tahu di mana ada letaknya, lu cari lagi lu. Artinya butuh keterampilan baru dong. Betul. Dan butuh cara pendataan yang baru. Dan bayangin kalau itu dilakukan sama giant atau supermarket besar itu yang punya ribuan item, ketika ada yang online dan dia harus nyariin satu semua. Orang beli satu, misalkan pembeli membeli 10 atau 15 item kecil barangnya, nyariin satu-satu untuk dipakin. Seberapa banyak pembeli yang dari dalam satu hari itu ya, pembeli misalkan ada 100, berapa yang harus dia keluarkan tuh si Giant itu karyawannya untuk ngambilin ini semua. Ya, pelatihannya bagaimana? Selama ini kan mereka namanya swalayan pembeli kan yang ngambilin sendiri. Ini harus diambilin semuanya, dimasukin dalam satu box, dibungkusin lagi baru dikirim. Itu butuh effort dan itu nggak gampang. Dan kan? Cara komunikasinya. Iya, karena siapa yang menerima order, siapa yang harus ngambilin dan sebagainya. Iya, itu kan ada perubahan cara. Perubahan cara, dan menurut gue sih, gue yakin ya mereka pasti udah ngitung untuk kayak gitu. Artinya kan orang-orang yang bilang, ayo dong ke online, ke online, itu nggak segampang itu. Nggak segampang itu Roberto, serius beneran. Gue kayak kemarin juga temen kayak nawarin, yaudah lu kan online aja lah, masukin ke GrabMart atau GoMart gitu kan. Kelebihannya apa? Kelebihannya kan kayak lu mesen makanan secara online, terus lu langsung dikirim hari itu juga. Kalau mungkin marketplace kan mungkin bisa sehari 2 hari gitu. Oke, menarik. Tapi kalau setelah gue pikir, sanggup nggak lo untuk melakukan hal itu? Misalkan ada, gue bukan yang nggak tertarik untuk iniannya ya, untuk keuntungannya, penjualan gitu. Tapi sanggup nggak lo untuk melakukan berubah sistem? Iya, ada. Gue aja baru nih ya, baru belajar. Ada 50 pesanan dalam waktu yang nggak jauh berbeda dan harus dilayani semua, ya, dari berbagai macam kalangan kan, dari mana-mana, dari daerah manapun gitu. Dan lu harus benar-benar detil untuk itu semua kepakin dan bersiap untuk potensi errornya ada. Kalau itu gua, ya kan, menerima resiko itu. Dan apa namanya, ya kan reputasi kan artinya. Betul, kan. betul. Ketika Giant perusahaan besar itu harus melakukan itu dan ada resiko itu kan, reputasi juga nggak mau dong, harus jadi jelek kayak gimana gitu. Itu nggak gampang menurut gue. Dan satu lagi, ketika lu terjun ke marketplace, ada biaya lain yang memang harus lu tanggung. Lu harus bersiap untuk menaikkan harga barang lu. Betul. Artinya ketika lu nggak mau naikin harga barang terlalu tinggi, margin lu tipis banget. Ngerti gak? Iya. Jadi nggak gampang itu, lu harus berpikir. Nggak, gue yakin sih pasti Giant akan udah berpikir untuk itu. Ini kasusnya kalau bergabung dengan penyedia aplikasi besar. Kasusnya kan itu, ya kan. Kalau dia mau main sendiri, biaya antar
Ya Iya. tetap tergantung kepada si penyedia transportasi online kan. Itu juga kan, atau dia mau ada Atau karyawan yang logistik lah. karyawan yang nganterin lebih besar lagi. Iya. Jadi kalau makanya gue bilang itu dikerubut apa namanya retail usaha itu dikerubutin sama semut-semut itu karena semut-semut itu cuma jualnya sepatu, celana, baju, kaos, frozen food gini. Kalau Giant kan semuanya ada di situ. Betul. Toserba itu ya tadi kan masa Tapi kan Toserba. gini, internet itu keniscayaan. Iya. Oke. Perdagangan online itu keniscayaan. Ke depan itulah yang akan berlaku. Iya. Betul kan? Iya. Ke depan itu yang akan dijalankan itu. Iya, iya. Iya kan? Artinya bisa disebut dong supermarket yang tumbang ini adalah korban perpindahan era. Iya. Iya kan? Jadi mungkin bisa jadi lo nggak akan pernah menemukan lagi ada store besar yang lengkap selengkap-lengkapnya ada di situ ketika lo mau nyari ada semuanya. Karena akhirnya ujung-ujungnya tergantung sama online, gitu kan? Iya. Lo kalau mau beli celana, ya ke pedagang celana di online. Mau beli sepatu ya di pedagang sepatu. Artinya kita tinggal tunggu saja nih. Kita tinggal tunggu saja dan catat periode saat tradisi lama berganti dengan tradisi baru. Penandanya adalah retail-retail besar yang tumbang ini. Ya, kalau gue sih ya, kenapa gue apa namanya masih mau punya toko fisik gitu ya? Gue berpikir ada sebagian orang yang masih memang mau keluar untuk belanja dengan mendapat harga yang lebih murah tanpa ongkos biaya kirim atau segala macam gitu ya. Dan dapat langsung. Kalau lo beli di online kan mungkin sehari 2 hari. Kalau baru nyampe. Kalau di Grabpad mungkin lo bisa saat itu juga dapat kayak mesen makanan, tapi kan dengan biayanya lebih tinggi, biaya kirim segala macam gitu. Makanya gue sih masih tapi yakin. sadar nggak kalau caramu ini akan lambat laun akan usang nih. Mungkin, tapi kalau menurut gue ngelihatnya masih agak lama. Kenapa? Karena produk-produk yang gue jual itu kan memang orang lewat terus bisa beli gitu. Orang pulang kerja bisa beli gitu kan. Nggak, dia harus nggak menunggu. Misalkan gini, ditelepon sama istrinya, "Pak, nanti pulang kerja beli susu ya, susu anak habis nih, susu si ini habis gitu, atau pampers ini habis." Dia bisa langsung datang ke situ. Ketimbang dia harus berhenti dulu di motor terus pesan online. Perkiraan lu Masih. berapa lama nih? Menurut gue masih agak lama ya. 10 tahun. Kalau untuk kayak gue ya, Toko-toko spesifik yang kecil yang fisik. ya, masih akan tetap ada sih kalau menurut gue ya. Toko yang kamu buka ini rawan nih Hah? karena menjual Barang yang sama dia. varian produk yang sedikit, variannya sedikit kan. Susu, Ya lebih spesifik lah gitu. Pampers, ya kan. Dan dikit pernak-perniknya, nih, dikit nih. Dan merek-merek atau brand-brand yang main di sini juga bisa dihitung kan gitu. Ya toh? Artinya jenis ini kan yang sekarang itu lebih banyak dimainkan secara online. Ya. Ya, karena sedikit. Ya. Ya kan. Kalau berkaca bahwa jenis-jenis seperti Giant, seperti Hypermart, seperti Matahari yang begitu banyak brand main di situ, begitu banyak varian produk, akan kerepotan ketika switch ke online. Iya. Nah, Mereka ini nggak antisipasi menurut gue sih kan gini ya. Mereka ini dulu kan terlalu jumawa bahkan untuk menentukan siapa yang bisa masuk ke tokonya dia, brand-brand apa yang bisa masuk ke toko dia. Dia bisa menekan dengan harga tertentu segala macam, dan dia menawarkan untuk brand-brandnya itu diawasi sama si dia sendiri. Akhirnya si brand memasang apa namanya SPG atau salesnya di situ gitu ya, untuk ngurusin itu semua. Terlalu lama untuk akhirnya dia bilang jumawa dengan kondisi saat itu. Ketika ada perubahan yang drastis di online kayak begini, mereka kelimpungan untuk itu gitu. tapi ya tidak ada yang menduga juga sih, apalagi COVID ini memperparah. Kalau orang ketika ada pandemi orang akhirnya nggak boleh ke mall, tapi kan orang masih boleh keluar untuk ke pasar atau bekerja dan melewati toko gue. Maksudnya gue itu. COVID ini memang memperparah. Dia tidak cuma menekan daya kemampuan orang berbelanja, Yeah. karena pembatasan gerak. Ditambah
Ditambah perebakan COVID ini menaikkan angka penetrasi internet, penggunaan internet. Oh iya, itu udah keniscayaan. Nah, inilah yang kombinasi yang canggih banget itu. Betul. Untuk menentukan mereka ya. Yang membuat cara orang berbelanja berubah. Saat dia tidak bisa kemana-mana, saat uang yang akan dibelanjakan juga tidak besar, dan jaringan internet tersedia, pirantinya juga lebih murah. Ya. Kelar. Sekarang kejumawaan itu memang pindah ke mereka marketplace dan pemilik aplikasi online itu. Mereka bisa menentukan berapa tarif yang harus gue kasih ke lo atau kayak gimana. Betul. Bayangin ya sebenarnya yang paling kaya itu ya mereka pemilik aplikasi dan marketplace. Kenapa nggak makanya Gojek dengan cepat jadi unicorn atau Grab atau Tokopedia, Bukalapak segala macam, akhirnya mereka cepat jadi unicorn? Ya itu mereka lebih sebagai perantara atau dalam tanda kutip calo gitu ya, perantara maklar antara penjual dan pembeli. Mereka itu motong mendapat margin lebih besar sebenarnya daripada penjualnya. Berpikir gak akhirnya kalau kayak si retailer besar itu, oh gila gedean lu daripada gue. Ya. Rasa jumawa itu juga masih kok jadi gedean lu sih ya sama gue gitu. Bayangin kalau 10% ya, susu 80.000. Berarti kan dia sendiri harus dapat margin, kita harus setor ke dia 8.000 kan. Sedangkan kita marginnya paling gede gitu ya, 4.000, 5.000 gitu segala macam. Dengan kita udah ada karyawan, ada ongkos kirim dari vendor ke kita segala macam, itu kan itu tipis lah ya. Terus ditambahin lagi ke dia, paling kan kita harus tambahin lagi harga jual ke konsumen kan, supaya kita nggak rugi atau itu buat aku pemikiran yang gue kayaknya belum berani untuk kayak gitu. Ya betul tetap akan ada yang diuntungkan besar dalam setiap kondisi. Pasti Giant akan berpikir kayak gitu kalau menurut gue. Iya pasti. Wah gila, ini tapi nggak bakal bersaing harganya dia. Terlintas nggak pikiran bahwa sebenarnya mereka udah mempersiapkan sejak dulu? Ya, gini lah, tadi yang gue bilang tadi, itu kan si Matahari udah mencoba untuk bikin marketplace sendiri kan ya, Matahari Mall itu kan, yang orang bisa beli apa aja di situ. Tapi apa buktinya? Nah, dia nggak. Kalau bayangan gue begini, mereka udah tahu nih mau ada perubahan cara orang berbelanja, udah tahu. Ya. Oke. Mungkin udah kebaca 5 tahun yang lalu kan gitu. Mereka udah baca, mereka pasti punya catatan mengenai ini. Yang mereka tidak tahu adalah COVID datang tiba-tiba. Ya, gini lah, mungkin gini, planningnya mereka nih udah matang nih ya, dari 4-5 tahun yang lalu. Ini kan seperti ini, COVID datang itu membelokkan semua rencana, memboyarkan semua rencana. Akhirnya rencana kita nggak cukup untuk menanggulangi ini. Betul. Jadi ketika COVID merebak itu tidak punya kesempatan lagi untuk segera nyampe ke tujuan yang ditentukan itu. Justru mereka harus mandek dulu nih gitu kan. Kayak ada lampu kuning dan lampu merah itu untuk sialan, gue nggak bisa jalan nih dengan rencana gue nih. Terus rencana apa lagi untuk ini? Rencana dengan cepat membalikan rencana itu kan nggak gampang. Betul. Ya kan. Akhirnya mereka kelimpungan. Salah satu yang paling gampang adalah rasionalisasi ya, memangkas biaya operasional gedung yang pertama. Pasti itu biasa itu tuh, gedung yang karyawan segala macam. Ya efeknya sih sekarang kedaya beli lagi ya, ketika semua itu kan ada 1.300 toko retail tutup, itu kan ribetnya tidak ribuan sampai jutaan orang mungkin yang kerja di situ ya. Pekerja dan pemasok yang harus kehilangan pendapatan untuk itu. Pemasok yang mana nih? Karena jangan-jangan yang kamu sebut sebagai pemasok ini justru ikutan belok masuk yang kecil-kecil itu. Bisa jadi. Tapi kalau yang kayak UKM memang kan banyak juga tuh ya, yang memang memasok industri rumah tangga atau apa yang memasok ke itu kan otomatis nggak segampang itu juga dia langsung belok pasarnya ke online kan. Pasti ada transisi juga. Lagi-lagi akan ada masa lag untuk goncang sedikit lah mereka. Kalau mereka bisa bertahan, kalau enggak, gulung tikar juga ujung-ujungnya gitu kan.
Gitu. Apalagi kalau misalkan ada tagihan yang belum kebayar sama retail besar udah keburu tutup, gimana coba? Tapi menurut gue masih ada setelahnya yang bisa diambil toko-toko retail swalayan besar itu ya. Adalah memangkas marginnya dia yang selama ini besar. Memangkas margin itu udah lumayan. Gini ya, soalnya gue melihat ya toko-toko retail yang seperti Naga atau Tip Top yang harganya sudah terkenal lebih murah hari-hari itu masih ada pembelinya dan lumayan ramai. Iya ya, ramai. Ya, kan barangnya nggak jauh beda sama barangnya Giant, barang-barangnya Carrefour, barangnya yang lain-lain itu semua. Tapi mereka tetap bisa bertahan, kenapa? Marginnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu tinggi. Mereka bisa mangkas itu, oke lah. Pasti ada hitung-hitungannya untuk segini masih dapat lah. Tapi kita tetap running, tetap jalan. Ketimbang lo harus dapat yang gede. Ya, gini lah, mereka nggak banyak fasilitas untuk yang kayak Naga atau Tip Top itu kan nggak kayak udah harus wah standnya harus keren, dengan pendingin yang penting barangnya lengkap aja kan gitu, sama murah. Iya, tinggal lengkap, bersih, selesai sebenarnya. Nggak harus semewah apa atau kayak gimana. Tapi kan gedung udah kadung terbangun gede. Nah itu kesalahan yang menurut gue. Fasilitasnya sudah kadung berdiri gede. Iya. Itu yang akhirnya lu bisa apa tuh dengan kayak begini? Lu mau menyanyiakan semua ini gedung, udah dijadikan tempat futsal aja itu makanya. Sekarang main futsal juga nggak boleh banget kan kalau ngumpulnya rame. Ya, udah belajar lah coba. Artinya kan kalau kamu mengajukan contoh tentang beberapa supermarket yang ternyata bisa bertahan itu artinya ada dong yang bertahan. Ada. Mungkin aja kalau gue bayangin ya, dia nggak semurah online. Ada beberapa barang yang memang dia nggak bisa semurah online gitu. Tapi banyak juga barang yang lebih murah. Tapi barang yang online dan kalaupun itu hampir mirip-mirip, bedanya hampir sama lah. Ada orang yang masih kan gini, gue mau ke Naga atau ke Tip Top untuk gue milih ini kan mungkin kalau di online lo nggak bisa ada experience megang atau ini atau mungkin ada nggak sih yang lebih murah dari ini dengan misalkan olahan ayam gitu ya, ada yang lebih murah nggak sih dari ini gitu. Kalau misalkan ada lebih murah lo nggak kenal produknya, belum pernah beli, kan lo harus megang, harus tahu tuh gimana. Itu kan experience yang memang nggak bisa digantiin sebenarnya menurut gue, dan itu yang masih bisa dimanfaatkan sama Naga, Tip Top atau yang ya mungkin kasus yang Naga, Tip Top hari-hari itu sama senasib dengan pasar-pasar tradisional yang tetap akan ada meskipun cara belanja orang berubah, tetap akan ada.